Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ya, semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah terus kepada junjungan kita, teladan utama kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperbaiki akhlak manusia, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana sebenarnya kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa belajar ya, dan bisa menjalankan bagian dari syariat Islam itu karena jasanya Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada pengikutnya, tabi'in, para pengikut berikutnya terus sampai ke ustadz kita, guru-guru kita, sampai ke orang tua kita, kemudian sampai kepada kita. Semoga semuanya yang menjadi perantara jalur ilmu itu sampai kepada kita mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu bi ahsanil jaza. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sebaik-baiknya ya. Baik, mari kita awali kegiatan video kita pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan baca suratul Fatihah dulu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kita murojaah. Ya. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan murojaah juz 30. Semuanya sudah sampai surat At-Tariq? Sudah? Ya, ini ya, yang atas nih ya. At-Tariq ya, At-Tariq. Baik, mari kita baca bersama-sama dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib.
innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Dilanjutkan ya surat berikutnya Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul azim. Baik anak-anakku, ya. Royan sampai surat apa katanya? Dari An-Naba sampai Mas Royan. Ini namanya Kak Royan. Halo, tidak menjawab. Halo? Halo? Mas Novan Rasya, sampai surat apa? Al-Balad. Al-Balad, berarti sudah lewat tadi ya. Mas Bima. Kalau Mas Bima. Halo, Mas Bima. Tidak mendengar. Mas Iksan? Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Ya, berarti belum sampai tadi ya. At-Tariq sama Al-A'la tadi belum sampai. Sudah. Sudah. Oh, dari bawah, dari An-Naba sampai surat apa? Turun gitu. Iya. Sudah selesai berarti juz 30-nya. Sampai An-Nas? Sudah. Alhamdulillah. Oh ya Al-Muddatsir ya, Al-Muddatsir juz 29. Mohon maaf ya, saya. Sudah selesai. Subhanallah ya. Mas Bima. Oh tidak ada. Mas Novarasa tadi sampai surat apa? Al-Balad. Al-Balad, iya. Kalau Mas Royan?
Abasa, Abasa ya. Di rumah tadi mau tes. Oh iya. Di rumah itu diulang-ulang, di murojaah dan didengarkan ya, didengarkan. Kalau dibutuhkan ada rekaman yang nada ijaz, Ustaz juga punya ya. Nanti saya share kalau dibutuhkan. Saya upload di Google Classroom ya. Baik anak-anakku semua, ya, kita telah mengawali dengan murojaah, mengulang-ulang hafalan kita. Selanjutnya kita cek dulu. Nah, cek dulu sholatnya. Ini sholatnya. Sholatnya dari Mas Royan. Mas Royan, sholatnya selama sepekan ini terlaksana semua, subuh sampai isya-nya? Apa, Sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Nah, dikerjakan. Ada yang bolong sih, Oh, ada yang bolong. Yang bolong sholat apa, Mas? Hah? Yang bolong terlewat itu sholat apa? Isya. Sholat isya. Apa ketiduran, apa kelupaan? Ketiduran. Ketiduran ya. Makanya kita berusaha untuk di awal waktu supaya tidak sampai ketiduran atau kelupaan ya. Kalau Mas Novan Rasya, bagaimana sholatnya? Bisa lengkap? Lengkap, Bus. Tapi kadang-kadang isya ketiduran. Ketiduran juga ya. Tidurnya agak sore toh. Isya-nya kan jam 7:05 ya. 19:05 sudah isya sekarang ya. Mas Iksan, bagaimana Mas Iksan? Alhamdulillah lengkap. Mas Bima? Lengkap, Us. Alhamdulillah. Baik. Itu kewajiban individual ya. Setiap muslim harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah kalau kalian semuanya sudah ini melaksanakan dengan baik ya. Nah, dan yang belum berarti berusaha untuk melengkapinya ya. Tidak apa namanya? Dianggap sesuatu yang remeh sholat itu ya. Idza soluhat ya. Soluhat sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, itu insya Allah amal-amal yang lain juga baik. Gitu ya. Dan nanti awwalu ma yuhasabu inda yaumil qiyamah. Apa yang itu adalah urusan yang paling awal atau paling duluan dihisab, dihitung di hari kiamat. Gitu ya. Baik, selain itu kita hubungan dengan Allah lewat sholat tadi ya. Sekarang hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas ya, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan pencipta kita juga harus baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga baik ya. Dalam sepekan ini ya, dalam sepekan ini mulai Ahad ya, Minggu, Ahad, Senin, Selasa. Sudah 3 hari toh, ini Rabu. Ayo, apa yang kalian lakukan di rumah untuk membina hubungan atau menjaga suasana rumah supaya nyaman dan enak dan membahagiakan orang tua serta keluarga di rumah? Ayo, coba Mas Royan melakukan apa di rumah kalau di rumah? Selain untuk dirinya sendiri. Ayo, yang lain disiapkan, diingat-ingat coba. Apa ya? Coba Mas Novan Rasya apa yang dilakukan? Dilakukan Mas Iksan apa Mas Iksan? membantu orang tua. Iya, bantu orang tua, bagus. Mas Iksan? Menyiram tanaman. Iya, menyiram tanaman. Mas Bima? Apa yang dilakukan Mas Bima selain untuk dirinya sendiri dalam satu pekan ini sehingga bisa membantu orang lain ya atau meringankan tugas orang lain di rumah. Oke, selamat datang Mas Razik, Mas Rafiqul Akbar. Oke, dibuka kameranya langsung ya. Baik.
Di antara kalian sekarang, di antara kalian, adakah yang pernah membantu orang tua misalkan membeli barang kebutuhan, misalkan untuk dimasak dan lain sebagainya, di warung atau di toko? Pernah? Pernah. Pernah, iya. Malu nggak kalian kalau disuruh belanja begitu? Enggak ya. Iya, kita ini ya apapun ya kalau bisa dilakukan dan memang apalagi dibutuhkan, misalkan umiknya, mamanya, bundanya sedang sibuk memasak misalkan, membutuhkan sesuatu yang darurat. Ternyata ini bumbunya ada yang kurang atau bahannya belum siap ya. Selagi bundanya menyiapkan yang lain, kalian bisa membantu dengan membelanjakan di warung terdekat, gitu kan? Nah, kalau sudah bunda dan ayah sedang sibuk mempersiapkan diri dan mungkin juga membersihkan rumah, apalagi di hari libur gitu ya, kalian juga bisa membantu, gitu ya. Itu menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat dulu di rumah, ya, ya, membina hubungan seperti itu. Saya kenal aku semua, hebat kalian ya, sudah bisa mengambil peran di rumah kalian masing-masing sehingga keberadaan kalian itu betul-betul dirasakan. Coba, ini sudah lihat ini nih. Nah, ini kayaknya saya nggak bisa share model begini. Ya, coba. Ini kalau saya pindah, di situ ikut pindah nggak? Ganti slide nggak ini? Ganti. Ganti ya? Ganti. Alhamdulillah. Oke. Baik anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bersama ya materi kita hari ini ya. Salah satu materi kita adalah hadis. Hadis itu adalah apa? Perkataan, perbuatan, sikap dari Rasulullah ya. Sallallahu alaihi wasallam ya, yang isinya itu macam-macam ya, ya. Dan salah satu materi kita adalah hadis yang dikumpulkan jumlahnya 42, ini dinamakan hadis arba'in oleh Imam Nawawi. Nah, namanya hadis arba'in Nawawiyah ya. Ini pertama, hadis pertama ini itu yang itu loh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal atau perbuatannya tergantung niatnya, itu seperti itu ya. Itu hadis pertama ya. Ini kita langsung ke hadis yang ke-35 ya, hadis ke-35 ya. Baik ya. Kenapa kok kita juga membahas hadis juga? Iya, supaya kita ini punya wawasan yang luas. Ya, wawasannya luas. Ini ditulis nggak, Us? Tidak usah, nggak usah. Ya. Memiliki wawasan yang luas. Ya. Kemudian, salah satu caranya adalah menghafal 10 penggalan hadis arba'in Nawawiyah. Nah, fokusnya hari ini adalah hadis arba'in yang ke-35. Ini ada hubungannya dengan yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Nih. Kita akan membaca hadisnya, kemudian mencoba memahami ya maknanya, terjemahannya, kemudian kita belajar kandungan hadisnya nanti ya. Baik, nah ini hadisnya agak panjang memang ya, agak panjang. Tapi bismillah kita bisa menghafalkan ya. Saya baca dulu, nanti kalian menirukan berikutnya. Saya baca komplit dulu semuanya lengkap. Nah, nanti saya tuntunin satu persatu ya. Ini ya. Ini namanya yang saya kotak ini sanad. Ini sanadnya adalah orang yang
mendapatkan atau riwayat ini. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, Abu Hurairah yang mendapatkan ini dari Rasulullah. Beliau berkata, qala Rasulullah, Allah enggak termasuk. la tahasadu. La itu berarti nahi atau larangan. Wala tanajashu. Wala tabaghadu. Wala tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala yabi'i ba'din. Ala bai'i ya'din. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim. La yazlimuhu. Wala yakhzuluhu. Wala yakdzibuhu. Wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Ya. Rasulullah berkata atau bersabda, at-taqwa hahuna, ya, di dada ini. Sambil menunjuk ke dada. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, ya. Jadi ketika mengucapkan at-taqwa, nah, at-taqwa hahuna, menunjuk kepada dada. Bihasbi imri'in minasyari ayyahqira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan ya, hadis itu tidak sembarangan, ya, apa-apa yang ungkapan yang berbahasa Arab kemudian dinisbatkan atau dianggap sebagai hadis. Jadi hadis itu harus memenuhi ini. Sanad ini adalah orang yang mendapatkan dari Rasulullah langsung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian isinya ini la tahasadu sampai terakhir. Mulai sini sampai terakhir ini. Wa malu wa maridu, ini adalah matan atau isinya. Intinya. Kemudian yang terakhir rawinya ini rawahu Muslim. Nah, itu berarti Imam Muslim yang mengumpulkan hadis ini. Gitu ya. Nah, kalian mau nyoba mengucapkan? Ya, coba ya. Coba ditirukan. Sepenggal. An Abi Hurairah. Coba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu. Wala tanajashu. Wala tabaghadu. Wala tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din.
Ala Wa kunu Wakunu. ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslim. Alal muslimu La yazlimuhu. layat libuhu Wala yakhdhuluhu. wala ya'dulu Wala yakzibuhu. wala ya'dulu Wala yahqiruhu. wala ya'dulu At-taqwa at-taqwa hahuna. hahuna Wa yushiru yusiru ila sadrihi ila sadri thalatha marratin. salah Bihasbi imri'in. bihamdi Bihasbi imri'in minasyarri minasyari ayyahqira ayyahiro akhahul muslim. muslimu Kullul muslimi alal muslimi haramun. muslimi haram Damuhu damu wa maluhu wa wa irduhu. Rawahu Muslim. rawahu muslim Ya, jadi itu ya per kalimat atau per kata ya. Nih kita baca terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala itu ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Kalau Rasulullah bersabda, kalau kita berkata ya. La tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Hasad ya, enggak boleh. Wala tanajasu, janganlah kalian tanajus, menyakiti dalam jual beli. Ya, tanajus itu. Ya, ternyata bohong, menipu itu ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi atau mendiamkan, melengos. Nah, itu ya. Satru, kan? Bertengkar kemudian satru nggak bersapa beberapa saat, beberapa hari ya. Wala yabi'u, dan janganlah menjual ya, ba'dukum ala bai'i ba'din, menjual di atas jualan saudaranya. Sudah sedang diproses saudaranya mau dijual atau mau dibeli, diserobot. Nah, satu kuning tak belinya aja lebih mahal. Nah, itu nggak boleh itu ya. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba Allah yang bersaudara ya, ikhwanan. Kita ini semuanya hamba Allah, ibadullah ya. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim lainnya. Jadi kita ini saudara. Ya. Sedulur kalau bahasa Jawanya itu ya. Ya. La yazlimuhu, karenanya tidak boleh berbuat dolim ya.
tidak boleh berbuat zalim. Ya. Ia tidak boleh berbuat zalim. Ya. Wala yaqduluhu, menelantarkan, jangan melantarkan. Wala yakdzibu, jangan berdusta, mendustai temannya sesama muslim. Wala yahtiruhu, dan jangan menghina yang lain. Nah, apalagi menghinanya karena mungkin bentuk tubuh, karena harta, nah, dan lain sebagainya. Bentuk fisik itu namanya pembulian, nggak boleh. At-taqwa hahuna, Rasulullah at-taqwa hahuna itu memisah ke dadanya 3 kali. Maksudnya apa? Takwa itu di sini, di dada, ya, 3 kali. Ya. Cukuplah seorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kita sesama saudara itu nggak boleh sampai mengolok-olok, apalagi mengolok-olok orang tuanya. Sama saja kalau kita mengolok-olok orang tua teman itu, sama saja mengolok-olok orang tua kita sendiri. Nanti akibatnya panjang. Ya. Setiap muslim itu atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Darahnya. Darahnya itu maksudnya apa? Sampai melukai atau membunuhnya. Itu berarti haram. Makanya barang siapa yang sampai membunuh orang lain itu hukum dalam Islam itu qisas. Sengaja membunuh tanpa ada penyebab apapun, mungkin karena emosi sampai meninggal, maka dia wajib diqisas, dibalas dengan bunuh juga. Itu hukum Islam yang berlaku di negara-negara yang menegakkan syariat Islam. Tapi di Indonesia tidak bisa, ya, karena negara Indonesia negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang haram lagi apa? Hartanya. Maksudnya apa? Tiba-tiba kita mengambil, ya, mengambil dompet teman kita, kemudian uangnya kita belanjakan, itu haram. Tiba-tiba mencuri punya orang lain, itu haram. Ya, mencuri ke orang lain aja nggak boleh, apalagi sesama muslim, ya. Dan kehormatannya, apa kehormatannya itu? Ya sampai diolok-olok, sampai dijelek-jelekkan, itu berarti tidak menjaga kehormatannya. Nyepelekan, Allah kamu aja gitu aja nggak bisa, cemen. Nah, itu namanya merendahkan kehormatan orang lain, ya. Tidak boleh. Jadi banyak sekali itu tadi, ya. Coba sekarang kita lebih fokus lagi, ya. Kok banyak sekali, ya. Nah, ini ternyata kandungannya banyak sekali. Nah, ini, ya. Islam mengajarkan saling menjalin ukhuwah. Ukhuwah arti enggak? Persaudaraan itu ikhwah. Ya, tadi sudah, ya. Iya. Jadi kita walaupun beda negara dengan yang di Malaysia, itu sesama muslim ya saudara. Islam mengajarkan untuk saling menyayangi. Nah, ya. Jadi kita punya rasa kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Kalau ada orang lain sakit, kita ini nggak rela, ya nggak? Terenyuh, ada istilahnya apa tuh, kasihan. Tempat lain ada kebanjiran, kita juga tergerak hatinya untuk membantu. Ada teman yang mobilnya, kendaraannya, motornya mogok di jalan, hati kita tergerak untuk membantu. Berikutnya, Islam melarang untuk saling dengki, saling benci, saling mendiamkan. Nggak boleh. Apalagi itu kalau tetangga, ya, atau saudara. Islam melarang untuk curang dalam jual beli, ya. Ini nggak boleh. Barangnya jelek dibilang bagus. Sudah lama dibilangnya baru belinya baru berapa? Lama. Baru 3 tahun. Nah, 3 tahun udah lama belinya misalkan. Baru 3 tahun. Motornya mau dijual lagi, misalnya mau beli yang agak bagus. Ini baru kok motor Baru ini. 10 tahun. Baru 10 tahun. Baru Ya. 1 abad. Jadi seperti itu, ya. Itu kan baru. Yang keenam, Islam melarang untuk saling mendolimi. Dolim ini lawannya adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
Ya, nggak harus sama. Ya, uang saku adik sama kakak nggak harus sama. Kakak kebutuhannya lebih banyak, uang sakunya 15.000. Adik cukup 5.000 saja. Nah, itu. Kakak, kalian yang sudah kuliah, uang sakunya berapa? 300.000 seminggu. Wah, Seminggu. Kalian seminggu 50.000 aja. Nah, sesuai kebutuhan. astagfirullah. Iya, karena kuliahnya di luar kota, begitu ya. Sesuai kebutuhan. Kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam datang untuk menjaga dan menyelamatkan darah, harta dan kehormatan seorang muslim atas muslimahnya. Makanya kalau ada muslim lain yang di apa namanya? Sampai didolimi, dianiaya, kita ini wajib membela saudara kita yang di Suriah, yang di Palestina, itu ya, biar kita bantu mereka. Berikutnya, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Yang ke-10 apa dibaca? Yang ke-10 dibaca? Kita wajib bersikap jujur. Iya, kita wajib bersikap jujur ya. Coba. Ya. Ini sudah masuk, sudah 8. Alhamdulillah. Oke. Sekarang coba kita lihat ini. Bentar ya. Mana ini zoomnya? Kita saksikan coba ini, coba. Ini bagus nggak kira-kira? Mana, Us? Loh, mana? Kok nggak kelihatan? Mana? Aku nggak ngeliat. Loh, kalian belum lihat toh? Belum. Belum lihat? Belum. Loh, kok belum toh? Saya kira sudah. Oh, Mana? Sudah kelihatan apa belum? belum. Ya udah mulai. Mana? Wih, masih loading. Masih hitam. Belum. Dan udah. Ada suaranya nggak? Ada. Udah. Uangnya banyak sekali. 20 menit saja. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak ganti. Jadi, Bang, iya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak ganti. Hilang uangnya jadian. Ini berapa, Bang? 3.000.
Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Obatnya orang. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Ya, siapa? Ada siapa saja tadi? Ada siapa saja tadi? Siapa tadi anak kecil itu namanya? Budi. Namanya bukan Budi. Budi Om namanya, Budi Om. Siapa namamu? Budi Om. Iya lah. Gimana? Bagus nggak akalnya Budi? Akalnya Budi Om bagus nggak? Sikapnya, kalau menemukan barang, dia merasa, iya, merasa jadi miliknya apa bukan? Bukan. Iya. Bukan, ya. Kalau barang yang ditemukan itu bukan miliknya, ada caranya, ya, harus diumumkan, kalau ketemu tahu orangnya ya dikembalikan, ya. Nah, tuh Budi Om. Nah, Budi Om. Budi, Om. Baik. Lanjut. Nah, nih. Dari hadis tadi kita bisa belajar juga kejadian-kejadian masa lalu, ya. Ini tentang para sahabat. Ya, salah satunya adalah Ja'far At-Thayyar. Kenapa ada belakangnya At-Thayyar? Thayrun itu artinya sayap, ya. Ja'far ini punya gelar, 2 gelar, namanya Abu Al-Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Mengapa kok dapat gelar ini? Karena ia sering berdialog, sering ngajak ngobrol orang-orang miskin. Yang kedua, punya gelar Zul Janahain, pemilik 2 sayap. Serta Ja'far At-Thayyar yang artinya dapat terbang. Loh, kok bisa ya? Ya, Ja'far ini bisa terbang.
Kok bisa terbang? Oh, ngurang kok. Ya, ini ada ceritanya. Suatu ketika Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa kelak ketika Ja'far perang dan syahid, Allah menyediakan baginya 2 sayap hijau yang terbungkus dengan intan dan yakut untuknya di surga. Karena ini sudah berita dari Jibril, maka ini sesuatu yang benar. Terus diceritakan oleh Jibril, ia nanti terbang dengan kedua sayapnya bersama para malaikat. Nah, ini membuat heran Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Ja'far, apa yang menyebabkan engkau memiliki kemuliaan itu? Ja'far menjawab, saya sendiri tidak tahu. Saya hanya mencegah, ya, selalu mencegah 3 perkara, baik ketika masih belum Islam maupun setelah memeluk Islam. Apa itu? Saya tidak pernah bohong. Jadi selalu jujur. Tidak pernah berzina. Ya, melihat sesuatu yang bukan haknya juga, ya. Lihat lawan jenis yang terbuka auratnya, enggak pernah, ya. Tidak pernah bermabuk-mabukan. Itu 3 hal yang tidak dilakukan, ya, oleh Ja'far. Dan itu dilakukan dulu sebelum Islam maupun setelah menjadi orang Islam. Nah, itu ya. Maka itulah, ya, janji dari Allah, ya, nanti akan mendapatkan surganya, tidak hanya masuk surga tapi punya 2 sayap hijau yang bisa terbang bersama malaikat, ya, terbang bersama malaikat. Hebat nggak kira-kira? Hebat nggak? Itu pengakuan dan penghargaan dari Allah bagi orang-orang yang betul-betul melakukan kebaikan. Baik, lanjut anak-anak. Nah, ini tuliskan 3 perbuatan baik yang pernah kamu lakukan untuk orang tua. Ayo, sekarang ditulis di chat, kolom chatting. Ya, semuanya 8 orang harus menuliskan 3 perbuatan baik yang pernah kamu lakukan. Ya, entah kemarin atau tadi pagi atau sebelum-sebelumnya. Ayo, ditulis. Oh, Ya, belum ada yang menulis di sini. Siapa nih yang nulis? Pertama. terus ditulisnya langsung jadi 1 kan? Iya, 1 apa? Misalkan 1, misalkan membelikan jajan. Nah, kalau nggak bisa, ya sebisanya 2. Kan namanya muncul di sini. Ya. Menjaga adik. Belum selesai. Saya tak kirim. Gak apa-apa. Ini saya juga begitu. Baru nulis. Nah. Mencuci bajunya, pakaiannya. Gitu ya. Ini apa sih? Kotak. Ayo semuanya menulis. Baru nulis Mama membantu Bunda menyapu. Terus 2 Razik membantu Ibu menyapu. Ayo masak semuanya Kirim 2 menyapu kali. saja. Ayo. Menyapu, menyiram tanaman, nyuci piring. Ya, sip. Bagus. Menjaga adik. Ya, bagus. Menyiram tanaman. Ada yang lebih dari itu? Memberikan uang kepada ibu. Nah, kan kalian punya tabungan kadang, ya kan? Ini Bunda buat beli lauk buat sekeluarga. Ayo, hari ini saya traktir. Pernah ada yang traktir kalian? Astagfirullah.
traktir keluarga dari uang tabungan. Ayo hari ini beli steak hot plate, yang bayar nanti saya. Nah, bantu memberi makanan kucing atau ikan, jaga adik. Bagus. Ayo siapa yang belum nulis? Ayo siapa yang belum nulis? Aku belum nulis. Ya, segera ditulis. Yuk, ini Novarasa sudah bisa nyetrika pakaian, bereskan kamar, menjemur pakaian. Nah, bagus. Walaupun laki-laki pekerjaan di rumah itu boleh dilakukan. Ya, nanti kalau kalian sudah agak gede, sudah semakin besar, semakin dewasa, SMA atau mondok, ya itu harus melakukan sendiri. Atau nanti kuliah di luar kota, di kota besar. Ya, tidak harus di laundry terus ya. Atau kuliah di luar negeri. Nah, itu ya. Ayo, siapa yang belum nuliskan? Ayo. Baik ya. Baik, cukup nulisnya di sini, nanti kalian tuliskan di Google Classroom ya. Setelah ini kita akhiri, nanti kalian buka di Google Classroom, kemudian dituliskan. Gitu ya. Baik, hebat anak-anak semuanya. Dibuka lagi videonya. Nah, ya. Intinya kita harus menjaga hubungan dengan Allah, dan di hadis ini kita harus menjaga hubungan dengan manusia, ya. Banyak sekali petunjuknya tadi, yang dilakukan apa, yang tidak dilakukan apa, ya. Gak boleh hasad, ya. Hasud, punya teman, punya apa tuh namanya rezeki, kita nggak pengen punya lihat teman kita bahagia. Nah, teman punya sepeda baru, kita nggak rela sepedanya digembos, diambil bannya. Nah, boleh nggak itu? Kak. Nah, itu namanya dengki, itu seperti itu, ya. Nah, baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah pagi-pagi bersama membahas hadis yang ke-35. Sama-sama. Baik, kita akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak. Tidak. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ustaz. Salam untuk keluarga, ayah, bunda. Terima kasih sudah membantu memfasilitasi semuanya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.